Pernahkah Anda mendengar tentang seorang lelaki yang dijuluki perisai hidup Rasulullah? Seorang sahabat yang tumbuh menjadi benteng, dadanya menjadi tameng, dan tangannya terulur menahan panah serta pedang demi melindungi Nabi Muhammad SAW. Ia bukan hanya prajurit biasa, bukan pula hanya seorang sahabat biasa. Ia adalah lelaki yang Rasulullah sendiri bersaksi tentang keberaniannya. Namanya terukir abadi dalam sejarah Islam. Tolha bin Ubaidillah. Pertanyaannya, apa yang membuat seorang pemuda Quraisy yang dulu hidup bergelimang dunia, rela menyerahkan segalanya, harta, darah, bahkan nyawa demi Islam? Dan bagaimana ia menjadi simbol keberanian, kedermawanan, dan pengorbanan hingga akhir hayatnya? Mari kita telusuri kisah penuh air mata dan keberanian dari seorang sahabat yang dijanjikan surga. Tolha bin Ubaidillah lahir dari keluarga bangsawan Quraisy dari kabilah Taim, suku yang sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ia tumbuh sebagai pemuda yang cerdas, tampan, dan pandai berdagang. Kaki-kakinya sering membawanya ke negeri-negeri jauh dalam perjalanan dagang, hingga ia terbiasa dengan hiruk-pikuk pasar dan gemerlap dunia. Namun, di balik segala kemewahan itu, ada kegelisahan di hatinya. Ia melihat kaumnya menyembah berhala, sujud pada batu yang tak bisa memberi manfaat maupun mudarat. Jiwa bersihnya bertanya, apakah ini tujuan hidup? Adakah kebenaran yang lebih mulia dari ini? Suatu hari, saat berada di pasar Busra, di negeri Syam, Tolha bertemu dengan seorang pendeta Nasrani. Sang pendeta menatapnya lekat-lekat, lalu bertanya, "Dari mana engkau, wahai pemuda?" "Dari Mekah," jawab Tolha. "Apakah sudah muncul seorang nabi dari tanah itu?" tanya pendeta tersebut. Tolha terkejut. "Nabi? Apa maksudmu?" Pendeta itu berkata dengan penuh keyakinan, "Ya, sudah tiba masanya. Nabi terakhir akan muncul dari tanah haram, dari bangsa Quraisy. Ikutilah dia, karena dialah penutup para nabi." Ucapan itu membekas dalam hati Tolha. Dan saat ia kembali ke Mekah, ia mendengar kabar yang menggetarkan kota. Muhammad bin Abdullah, lelaki yang dikenal jujur dan terpercaya, telah mengaku sebagai nabi, membawa risalah tauhid. Hatinya bergetar. Ia segera mencari sahabat karibnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar membawanya langsung kepada Rasulullah, dan tanpa banyak ragu, dengan hati yang yakin, Tolha mengucapkan syahadat. Sejak itu, hidupnya berubah. Ia memilih jalan yang penuh bahaya, tapi juga penuh kemuliaan, jalan Islam. Rasulullah memberi Tolha dua julukan yang agung. Tolha al-Khair, Tolha sang kebaikan, dan Tolha al-Faid, Tolha yang murah hati. Mengapa? Karena sifat utama Tolha adalah kedermawanan. Ia adalah salah satu orang terkaya di kalangan sahabat, tetapi kekayaannya tidak pernah mengikat hatinya. Sebaliknya, hartanya justru menjadi aliran manfaat bagi kaum muslim. Tolha memiliki kebiasaan menolong siapa saja yang membutuhkan. Ia sering membayar hutang orang lain tanpa diminta. Rumahnya terbuka bagi fakir miskin. Hartanya tidak pernah bertahan lama di tangannya. Karena begitu datang, segera ia salurkan kepada yang membutuhkan. Rasulullah bersaksi tentang kebaikannya, dan para sahabat pun menjulukinya dengan nama penuh kemuliaan itu. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat disebutkan, tidak ada seorang pun yang lebih dermawan
dalam membantu keluarga Rasulullah setelah beliau wafat, selain Tolha bin Ubaidillah? Apakah ada yang lebih indah daripada kaya harta, tapi juga kaya hati? Itulah Tolha. Jika harta adalah keutamaannya di luar medan perang, maka keberaniannya adalah keutamaannya di medan perang. Puncaknya terlihat pada perang Uhud. Hari itu, kaum muslimin berada dalam situasi paling genting. Pasukan Quraisy berhasil membalik keadaan setelah pasukan pemanah meninggalkan pos mereka. Rasulullah menjadi sasaran utama serangan. Pedang dan tombak diarahkan padanya. Banyak sahabat gugur syahid. Di tengah kekacauan itu, Tolha bin Ubaidillah berdiri tegak seperti gunung. Ia menjadikan tubuhnya sebagai tameng hidup Rasulullah. Panah-panah menghujam, pedang-pedang menebas, tombak-tombak menikam. Tapi Tolha tidak mundur selangkah pun. Tangannya tertebas hingga lumpuh, tubuhnya penuh luka. Namun ia tetap melindungi Rasulullah dengan segenap jiwa raga. Rasulullah bersabda tentangnya pada hari itu, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang masih berjalan di muka bumi, maka lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Sungguh, ia adalah perisai hidup Rasulullah." Setelah Rasulullah wafat, Tolha tetap menjadi benteng Islam dengan harta dan keberaniannya. Ia terus mendermakan kekayaannya untuk perjuangan Islam. Ia tak pernah menahan hartanya, seolah dunia hanyalah titipan yang sebentar lagi akan hilang. Namun, takdir Allah menuliskan akhir hidup Tolha dalam sebuah peristiwa yang menyayat hati. Perang Jamal. Di medan itu, Tolha berada dalam pusaran fitnah besar di antara kaum muslimin sendiri. Sebuah panah menancap di tubuhnya, dan ia pun jatuh. Darahnya membasahi bumi. Ketika ajal menjemput, orang-orang di sekitarnya mendengar ia berkata lirih dengan penyesalan mendalam, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan dosa ini atas diriku, dan jangan Engkau jadikan aku penyebab fitnah di antara kaum muslim." Ia wafat dalam usia sekitar 60 tahun. Namun Rasulullah telah bersaksi tentangnya jauh sebelum itu, bahwa Tolha adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kisah Tolha bin Ubaidillah adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan kedermawanan. Ia tidak hanya melindungi Rasulullah dengan tubuhnya, tetapi juga melindungi kaum muslimin dengan hartanya. Ia berjuang hingga akhir hayat, meski akhirnya terjebak dalam fitnah besar yang melanda umat. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita rela menjadikan diri kita sebagai perisai hidup Islam di zaman ini? Apakah kita rela mengorbankan harta, waktu, dan tenaga kita demi menegakkan agama Allah, sebagaimana Tolha melakukannya dengan segenap jiwa raganya? Atau justru kita lebih sibuk melindungi kepentingan diri sendiri, sementara agama Allah dibiarkan terluka?